Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pecinta At-Taqwa Putri, official Ponpes At-Taqwa Putri, kembali kita bersua dalam berkahnya Ramadan untuk terus menggali keilmuan, terutama keilmuan dan keislaman, agar Ramadan kali ini lebih bermakna. Kali ini kita kembali pada program Pondok Pesantren At-Taqwa Putri Berlian, berbagi keilmuan di bulan Ramadan. Pada kesempatan kali ini telah hadir guru kita, guru tercinta kita yang mungkin ya, terutama para alumni sangat rindu dengan beliau. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa mendapatkan ilmu yang insya Allah bermanfaat, terutama dalam kita mengisi bulan Ramadan kali ini. Baik, di hadapan kita telah hadir guru kita tercinta, Al-Mukarramah wal Muhtaramah, Ibunda Ustazah Haja Ulfah Nur. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustazah? Alhamdulillah baik. Silakan Ustazah, mungkin bisa dimulai apa yang akan Ustazah sampaikan, terutama buat kita ya, para santri yang saat ini sedang menghabiskan waktu liburannya, bisa menggali keilmuan ya, informasi dari Ustazah tentang bagaimana memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan lebih bermakna. Silakan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa hudan lin-nas basyiran wa nadhira. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abdul makhluqat wa ala alihi wa ashabihi bil hidayati wal karamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Wa qala ta'ala aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Shadaqallahu 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu tasihhu. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kali ini kayaknya saya agak grogi dikit ya. Biasanya yang kita hadapin murid-murid yang sering kita ketemu. Nah sekarang yang kita ketemu ini apa ini? Benda mati tapi kelihatannya masalah menakutkan ini ya. Kalau perlu barangkali memalukan. Mudah-mudahan ngomong agak salah nih ya. Kalau sesama manusia kita ngomong enak-enak aja sambil nyantai. Tapi kali ini adalah benda yang begitu pendiam tapi bisa mencatat segala hal apa yang kita lakukan. Ya, mudah-mudahan lancar ya. Bisa dilihat apa namanya? Mantau apa nih? Memandu acara ini. Saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan bisa membantu saya kalau dalam keadaan saya lagi grogi dan salah dalam mengucap. Pemirsa sekalian, pendengar di mana saya berada, selamat menjalankan tugas sebagai guru, sebagai ibu rumah tangga. Berapa lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan. Mohon pada Allah Subhanahu wa taala supaya kita
dengan benar-benar fit dalam kita dan segala ingatan kita dan fisik kita semuanya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini akan saya sampaikan dengan judul puasa. Puasa sebagaimana kita kenal dari masa kecil, sejak kita umur 5 tahun, ada yang 6 tahun dan seterusnya, kita sudah dilatih, dibimbing oleh orang tua kita, kakak-kakak kita yang lebih tua dari kita, supaya kita menjalankan serta mengikuti apa yang menjadi kebiasaan orang tua kita, di samping juga memang menjadi petunjuk serta perintah di dalam menjalankan tugas rukun Islam yang keempat. Pertama, syahadat. Yang kedua, mendirikan sholat 5 waktu. Yang ketiga, berzakat. Yang keempat, puasa. Yang kelima, berhaji. Ya. Udah biasa sebetulnya puasa mah ya, tapi perlu diingatkan kembali. Sebab yang manusia selain daripada memang kelalaian, yang kedua juga agak yang malas ya malas kan, bukan lama puasa lagi. Pada ini satu perintah Allah yang tidak boleh dilalaikan. Kenapa? Banyak sekali maaf puasa agar semuanya, terutama kita agar sehat walafiat. Sumu tasihhat. Pendek sekali ini ayat ini, hadis ini, tapi luas sekali, dalam, besar manfaatnya buat kita jalankan. Siapa yang ingin sehat, banyak-banyaklah puasa selain di bulan Ramadan. Terutama yang dinamakan puasa itu ada puasa Nabi Adam, yaitu 1 bulan 3 kali. Ada yang dinamakan puasa Nabi Daud, dijalankan 1 hari puasa, 1 hari tidak. Kemudian yang ketiga, puasa Nabi Muhammad itu Senin dan Kamis, berarti 1 minggu 2 kali. Nabi Muhammad pernah berkata bahwa puasa terbaik adalah Nabi Daud, bukan puasa saya. Sebab apa? Nabi Daud ini kita kan selang-seling, terpuasa terenggak, itu luar biasa. Jangan pula tiap hari puasa, makruh. Kalau tidak makruh, artinya pahalanya ada, insya Allah ada, tapi tidak sebaik yang sudah ditentukan, yaitu 3 macam itu. Puasa Nabi Daud, puasa Nabi Adam, puasa Nabi Daud, puasa Nabi Muhammad. Yang paling orang lakukan dengan mudah itu puasa Nabi Muhammad, karena di samping dengan yang kedua gampang ingatinnya. Senin Kamis. Hanya kadang-kadang juga jadi buruk istilahnya. Apa? Lapas gua kata udah Senin Kamis, gua katanya kagak nyampe. Itu kan jadi salah istilah ya. Harusnya disyukuri. Senin Kamis itu kan baik. Itu kan puasa Nabi Muhammad. Kenapa orang-orang seloroh? Enggak terasa itu. Dikatakan nama sudah Senin Kamis tanya. Bocah sekolah belum selesai juga. Mana anak banyak. Mana makan katanya juga belanjanya gede. Kemudian katanya harinya panjang katanya. Jadi apa? Dibilang itulah, itu menjadi istilah yang kurang tepat. Harusnya diganti ya. Nggak usahlah dengan ucapan Senin Kamis. Pemirsa sekalian, kalau ditilik daripada puasa, ada satu kegelisahan seorang perempuan ya, ibu-ibu. Ketika dia masih gadis, dia terlihat ramping dan cantik, memang cantik orangnya. Tapi karena memang dia hidupnya senang barangkali, karena dia orang cantik, suami orang kaya, makannya yang biasanya setengah piring jadi 1 piring. Yang biasanya 1 piring lahap-lahap nambah jadi 2 piring. Lama-lama jadi apa? Bukan gemuk lagi, lama-lama jadi gemuk. Kalau dia ngajak, dia merasa, ya Allah, aku dekat jelek bener katanya. Kenapa begini? Dulu kan aku cantik, sekarang aku jadi suamiku pun suka apa? Suka berguyon-guyon. Waduh, ada nih, ada apa sih namanya? Tong ya. Tong lewat gitu ya. Tong lewat. Enggak taunya yang dibilang tong lewat itu
bukan orang-orang, adalah istrinya. Dia ngajak lagi, ternyata memang perubahan begitu dahsyat. Pengen minumin es, kemudian makan mie panas-panas, minumnya es lagi kan gitu. Bagaimanapun akhirnya jadi lebih tambah cepat gemuknya. Dia keluhkan ke dokter, biar supaya apa? Turunlah berat badannya kan. Berulang kali dibalik, tidak menambah kurus dan ramping, bahkan tambah gemuk. Akhirnya dia berasa gini, dok, gimana sih untuk menurunkan berat badan saya ini? Kok bukan tambah kurang, malah bertambah. Berulang kali diusahakan, ternyata memang itulah yang terjadi. Ketika masih kurus, lebih mudah untuk menggemukkan, tapi ketika sudah gemuk, itulah sulitnya menjadi kurus badan. Dia kecewa dengan badannya, dia mengeluh terus sama dokter. Dokter dia bilang ini, angkat tangan saya bu, saya angkat tangan. Kenapa? Ini ibu sudah kayaknya usaha yang sulit untuk dijalankan. Satu-satunya barangkali kita orang Islam, kembalilah kepada agama kita. Apa satu-satunya jalan? Sering berpuasa. Ya. Puasa itulah menjadi sehat rohani dan sehat jasmani, dan tidak gampang-gampang lapar. Ya. Kalau bisa Bu, pemirsa yang gemuk-gemuk ini, memang salah satunya banyakin baca surah Qul Huwallahu Ahad. Kalau dia lapar jadi cepat kenyang. Kalau dia kagak kenyang jadi tambah kenyang. Itu iman namanya. Iman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa makna iman ini? Karena satu-satunya percaya pada Allah Subhanahu wa ta'ala, di samping berpahala juga ini menyehatkan badan kita secara rohani dan jasmani. Akhirnya orang itu tersadar bahwa itulah barangkali, kata dokter, jalan yang terbaik. Dia sudah habis-habisan ilmunya dikeluarkan, tapi ternyata permohonannya dan harapannya tidak berhasil. Akhirnya dia kembali pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Mencipta. Kembali pada Allah yang Maha Mencipta, banyakin baca Qul Huwallahu Ahad. Satu, iman. Kedua, pahala. Yang ketiga, bisa introspeksi diri kita sendiri. Itu ternyata rahasianya gampang dan mudah dan ekonomis, praktis dan ekonomis, praktis dan menyehatkan. Alhamdulillah. Saat saya pernah ngobrol sama tukang ngomong saya. Tukang ngomong ini ngomong cucu, bukan ngomong anak ya. Udah tua. Jadi cucu saya itu lagi ngomong sama dia. Itu orang, alhamdulillah, secara pendidikan memang dia bukan hanya sekedar pembantu. Dia orang lumayan, ekonominya ada, karena memang itulah perjalanan hidup pasang surut. Ketika dia lagi senang, alhamdulillah, suaminya alhamdulillah ekonominya dalam keadaan stabil, tapi ternyata tertimpa dengan gejolak kehidupan. Akhirnya merosot, jatuh, kemudian sampai dia sudah tidak lagi dengan suaminya, dia menyendiri. Akhirnya dia mencari penghidupan dengan cara dia mencari ya ngomong pun boleh, masak pun boleh, tapi alhamdulillah dia punya ilmu agama. Dia pernah mendengar begini, kalau kita sering puasa, itu pertama menyehatkan badan, yang kedua kita membunuh musuh kita yang paling jahat. Apa membunuh musuh kita yang paling jahat? Sering makan itu adalah musuh. Kalau orang sering makan tanpa puasa, itu nanti tambah subur di badan, subur lagi kuman-kuman atau virus-virus yang ada hidup di dalam tubuh kita. Bayangkan kalau kita nggak puasa, terus saja, paling kita kagak makan berapa jam? Dalam 24 jam, paling kita nggak makan hanya 8 jam. Selebihnya 14 jam itu makan terus. Jadi manakala melek mata, makan. Manakala melek mata, makan. Beda kita puasa. Kita melek pun kalau belum waktunya buka nggak boleh. Akhirnya dengan perhitungan jumlah jam 24 jam, ya
karena kita puasa 14 jam, jadi yang boleh kita makan hanya 10 jam, itu pun dengan tidur. Berarti sangat mengurangi masukan yang ada di dalam badan kita. Akhirnya virus yang ada di dalam diri kita ini dalam 14 jam itu, karena dia terlampau lama menghisap apa yang ada di dalam diri kita, dan itu kemudian itu akan mati si kuman itu, karena nggak makan kan. Kalau dia udah mati, apa yang menjadi racun dalam diri kita dia makani, kemudian dia pun mati. Setelah dia mati, apa yang terjadi? Akhirnya nanti dia keluar bersama tinja kita. Nah, akan menguras penyakit dan kotoran di dalam diri kita. Itu keuntungan orang-orang puasa. Apalagi kalau puasanya beda kan, sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Puasa Nabi Muhammad pun alhamdulillah. Kita bukan mengatakan kalau puasa Nabi Adam itu kecil, maknanya tidak. Hanya Nabi Adam pun ada tujuan lain, itu karena hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membebaskan dosa dia. 10 hari, ya enggak. 3 hari puasa, tinggal 13, 14, 15 atau 14, 15, 16. Dibagi 3 kan, 10 hari sekali, 10 hari sekali, 10 hari sekali. Itu untuk menghapus dosa dia. Itu ajaran langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik kita kerjakan tiga-tiganya kan? Puasa Nabi Adam kita kerjain ya, puasa Daud kita kerjain, kita puasa Nabi Muhammad juga kita kerjain. Masya Allah, ada tapi jarang ya, yang kayaknya agak sulit melaksanakan puasa ini yang ringan, tapi lupa dulu adalah puasa Nabi Adam. Yang paling gampang Nabi Daud, kalau mau, itu kan capek kan. Yang kedua Nabi Muhammad. Ibu saya almarhumah Bu Hajah Siti Rohmati, sampai dia meninggal puasanya hanya Senin Kamis saja. Senin Kamis. Beliau tidak pernah, apa yang mungkin saya nggak tahu ya, dia hanya tidak pernah puasa Nabi Daud. Tapi dia puasa yang 3 bulan itu. Bulan apa? Bulan Rajab, sebulan penuh. Kemudian bulan Syaban, sebulan penuh, ditambah dengan puasa Ramadan. 3 bulan luar biasa. Tidak pernah buka dia. Tidak pernah buka. Karena zaman dulu kan gak kayak sekarang. Zaman sekarang kan ada arisan, ada meeting itu kan, ada pertemuan apa, kondangan segala macam. Kondangan kalau kita puasa gak enak. Beliau dulu zaman dulu jarang ada kondangan, jarang ada pertemuan kayak kita. Kita mah entah jalan anu. Apalagi menjelang Lebaran, menjelang Ramadan. Makin 3 hari Ramadan tetap jalan-jalan, dipuas-puasin, dibuat-buat gitu kan. Dipuas-puasin. Oke lah, zaman dulu dengan zaman sekarang beda. Tapi minyak saya, ibunda Hajah Siti Rohmati, kemana pun kalau dia mau pergi, dia nggak pernah meninggalkan puasa. Saya teringat Habibie itu satu-satunya presiden yang tidak pernah nggak puasa, puasa Senin Kamis. Sehingga ketika beliau menjadi presiden, itu sempat menghitung, andai katanya ini Indonesia negara bukan Islam, tapi terbesar penduduk Islam, ini masya Allah. Andai kata mereka yang pada berislam ini puasa Senin Kamis aja sudah menghemat biaya hidup beras beribu-ribu ton, bahkan berjuta-juta ton tuh dalam satu. Kenapa? Makannya harus 3 kali dipotong 1 jadi 2. Termasuk dia, dia puasa terus kan. Ada pertemuan negara di mana, puasa terus. Itulah Habibie. Tidak pernah kita dengar siapa, nggak pernah. Hanya dia satu-satu. Orang yang Muslim dan memang sangat cinta pada agama. Dan sholat tahajudnya luar biasa, sehingga orang ketika melahirkan anak, ketika Habibie jadi presiden, itu mereka berandai-andai, kalau besok saya lahiran, saya akan namakan kalau dia laki Habibie. Saat itulah 2 tahun beliau jadi presiden, jadi panutan. Apa panutannya? Karena beliau sangat apa? Kalau kata Zainuddin MZ, Habibie itu otaknya Jerman, hatinya Makkah. Bayangin, soleh dan cerdas.
cerdas otaknya, soleh hati. Nah, sehingga orang berada ini, kalau besok istri saya lahiran kalau dia laki-laki, pasti akan saya namakan Habibi. Habibi kalau secara nama kan kekasih ya, tapi bukan Habibi kekasih, tapaulan kepada Habibi yang imannya dan akidahnya dan sholatnya Masya Allah, kan gitu. Pemirsa sekalian, ini barangkali patut kita contoh. Bukan karena dia kiai, dia tidak kiai. Dia istilah apa ya? Insinyur. Insinyur. Tapi luar biasa pengamalan ilmunya. Bahkan kalau dia di mana-mana, dia selalu membangunkan anak untuk sholat. Udah sholat belum? Itu tidak pernah lupa. Sekian dulu barangkali, nanti tersambung lagi. Baik, subhanallah, masya Allah, tabarakallah ya. Begitu luar biasanya manfaat berpuasa. Bukan hanya berpuasa di bulan Ramadan, tapi juga puasa-puasa yang telah disunahkan dalam syariat Islam. Saya tadi sudah memaparkan begitu jelas dan gamblang tentang manfaat puasa, diantaranya untuk kesehatan, baik kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani, kesehatan mental. Kemudian yang saya tertarik, Ustazah, tadi Ustazah sebut Bapak Habibi, ya almarhum, Allah yarhamu. Ini satu sisi manfaat yang lain, ya, manfaat puasa yang lain. Di samping tadi untuk kesehatan, juga ternyata untuk kecerdasan. Kalau kesehatan, mungkin Ustazah ini sudah menjalankan ya, bukan hanya puasa Ramadan, tapi juga puasa-puasa sunnah yang lain. Mengapa? Karena tadi beliau sampaikan bahwa terutama nih kita kaum perempuan ya, yang merasa gelisah kalau sudah lemak sudah mulai bertambah di badan. Nah, rupanya nih kalau kita perhatikan Ustazah, guru kita ini dari sejak saya kenal dengan Ustazah tidak berubah ya, seperti ini gitu ya, tetap cantik ya, langsing ya. Nah, mungkin ini manfaat yang secara praktis bisa kita lihat gitu ya, manfaat puasa. Kemudian yang tadi saya tertarik dengan kecerdasan Ustazah. Apakah yang saya pernah dengar nih, Nyai Haja Siti Rohmah gitu ya, itu menjalankan puasa ketika anak-anaknya itu dalam pelaksanaan ujian. Nah, mungkin ini banyak yang belum tahu ya, bahwa ternyata doa seorang ibu ya bukan hanya doa, tapi ternyata dapat membantu kemudahan, kelancaran anak-anaknya ketika melaksanakan ujian. Gitu. Nah, seperti apa Ustazah pendidikan yang diberikan oleh Nyai Haja Siti Rohmah langsung, atau mungkin Al-Maghfurlah ketika Ustazah masih kanak-kanak gitu ya, pendidikan begitu manfaatnya, begitu besarnya manfaat berpuasa. Nah, bagaimana pola pendidikan yang diberikan oleh Al-Maghfurlah atau mungkin oleh Nyai Haja Siti Rohmah kepada anak-anaknya, dari memperkenalkan dari ketika kecil ya, remaja, sampai Ustazah sampai saat ini masih menjalankan rutinitas ibadah yang dilakukan oleh Nyai Siti Rohmah, yaitu berpuasa selama 3 bulan berturut-turut antara bulan bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Mungkin bisa saja sampaikan seperti apa pola yang dilaksanakan oleh Al-Maghfurlah. Kalau ilmu itu dari Bapak almarhum Al-Maghfurlah Kiai Haji Nur Ali ya, itu nyata memang beliau sangat berilmu. Tapi masalah pengamalan ilmu itu banyak di Nyai Siti Rohmah itu. Makanya kan kalau Bapak bilang tuh nyalu tuh gitu selalu. Dia tidak mengecilkan peran almarhumah. Kalau diangkat tuh nyalu tuh ahli ibadah kan, dia hampir tidak pernah ngobrol sama orang, nggak pernah tuh ngayap tenaga itu kan. Kalau terjalan-jalan, sampai kalau dia kata ke pasar, nggak usah sampai ke Jatinegara Bekasi, Ciplak juga nggak tahu. Lewat apa? Ngaji, pakai becak. Itu pun dia pakai payung. Dia bilang becak pakai payung. Asal ada orang sono payungnya gitu kan, asal orang sini payungnya. Jadi dia main payung itu bukan karena
untuk panas bukan, tapi untuk menghindari dari pandangan orang. Dulu ketika kita masih kecil kami pakai kerudung 2 katanya. Kerudung 2, apaan tuh? Gitu ya. Boro-boro 2, satu garasi kita udah jangan-jangan dikit. Kenapa? Kayak nenek-nenek kan gitu. Katanya, sana. Kadang-kadang kita pakai, kadang-kadang kagak. Ini namanya bocah kan gitu. Dia mau pakai kaos kaki, pakai kerudungnya 2 lapis. Ada kerudung dalam, ada kerudung luar. Jadi kalau dipikirkan, ini antara kepribadian Kiai Nur Ali sebagai seorang suami dan kiai. Yang kedua, punya istri Siti Rohmah yang hanya tamatan SD, tapi begitu luas pengamalan ilmunya tanpa ada aba-aba dia. Pokoknya dia tahu diri aja gitu. Tahu diri. Dia merasa ilmunya dikit tapi pengamalannya terus itu. Salat malamnya Masya Allah, puasanya Masya Allah, Qur'annya, zikirannya Masya Allah. Kan gitu. Kalau mungkin Bapak Kiai kagak nyuruh, udah sana lu belajar mana? Guru Mahmud gitu. Belajar lu, katanya gitu. Langsung dia berangkat belajar. Kalau enggak mungkin dia mah di rumah aja. Orang-orang kan berkata begini, ya Kiai Nur Ali begitu hebatnya, ngapain kita belajar katanya? Belajarnya sama dia. Tapi Bapak nggak bisa begitu. Belajar sama yang lain. Ini sebagai seorang suami. Yang kedua guru. Tidak cukup. Ilmu itu hanya belajar di rumah. Harus punya apa? Guru lain tambahan. Pergaulan. Kita kan bergaul kan? Dapat pengajian kita ketemu si anu kan gitu. Itu perlu tambahan tambahan ilmu. Kalau orang bilang, terutama sosok yang sangat dekat, lebih lama hidupnya dengan saya daripada dengan yang lain, dengan almarhumah Hajah Siti. Bahkan beliau menjadi sekretaris daripada apa? Ibu saya. Ibu saya kan memang kurang bisa ngomong, kurang fasih kalau ngomong. Perintah bapak saya yang melaksanakan ibu saya. Jadi anak ini semua ikut contoh ke ibunya. Ibunya dari mulai melek mata sampai merem mata. Itulah ilmu yang kita hadapi langsung dari orang tua. Jadi kecerdasan ini hampir-hampir imbang. Kalau bapak saya kecerdasan di sekolah, ibu saya kecerdasan di rumah tangga. Sejalan. Ibarat orang bilang seperti pinang dibelah dua. Ya padahal kan ilmuannya Pak Kiai Nur Ali terkenal ilmunya. Bahkan beliau sampai belajar ke Mekah selama 7 tahun. Bagaimana gak banyaknya tuh. Tapi tiba-tiba Ibu Rahman ini sebagai penyanding apa? Pendamping suami dengan tuntunan dan bimbingan Allah. Sejarah. Ini seorang ulama besar, seorang kiai yang sangat mumpuni. Ini seorang istri yang sangat menjalankan apa yang dilakukan oleh suami. Jadi seimbang. Orang sekarang, saya tidak mencela siapa-siapa ya, termasuk barangkali diri saya juga begitu. Kita kemana nyampe, jalan kemana nyampe. Tahu makanan paling enak, sono. Tahu tempat paling enak, di sono. Tahu tempat apa tuh jalan-jalan paling enak, di sono. Itu mau tahu semuanya. Kalau kita udah tahu kita nyari pasti kan. Kalau orang dulu begini mau nyari, nggak ada dicari, asik aja dengan dia ibadah, gitu kan. Nih, emang kalau kata bapak saya nyaluh tuh. Kalau nyaluh kan. Apa-apa dia kalau dia belajar tuh dia baca kitab tuh. Pak Haji, ini gimana nih? Nah termasuk ini. Saya ingin jelaskan tentang apa? Riwayat sholat apa tuh? Rugoib ya. Nah ini rugoib. Pemirsa sekalian, kalau memang kebetulan ada ini adalah pernah belajar di At-Taqwa Putri. Ini kesempatan saya buka. Ada orang berkata begini, guru, dia nanyanya bang guru laki-laki, guru, itu katanya sholat rugoib katanya sunnah apa? Sekarang kan banyak dulalah ya. Apa namanya itu? Bid'ah. Ya, bid'ah. Ada seluruh aja menjawab bid'ah. Lah, guru, kalau kita mau diikutin pada ngerjain tuh sholat rugoib, sampai ngajarin. Bukan masalah diajarin guru, kita dianjurkan, bahkan diwajibkan. Kalau kita nggak sholat kan kita malu. Kalau guru bilang bid'ah, siapa yang bilang bid'ah? Buktinya Kiai Nur Ali nggak pernah ngajarin, nggak pernah
bukan, nggak pernah nyuruh dan tidak mencontohkan sholat rawatib. Itu berarti bid'ah kan? Karena panutan kita Kintur Ali, selain Nabi Muhammad. Kalau Kintur Ali nggak pernah ngerjain, berarti itu bid'ah. Guru gimana sih jadinya? Kita udah ngerjain tahun-tahun setiap kan gitu. Kalau kita sekarang kelas 6 berarti kita 6 kali. Kalau kita udah keluar PTN berarti bisa 10 kali kan? Kita kerjain terus. Tetap pada pendirian kita bilang bid'ah. Mengapa kalau Kintur Ali katanya dibilang bid'ah? Kenapa di Putri dikerjain? Ini kan artinya gembong. Di Putra Kintur Ali panutannya, di Putri siapa panutannya? Kok berani-berani ya? Enggak ngerjain, titik ya. Begitu libur udah, gue seles, udah belas kan gitu Pak. Kan gitu.